Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan. Artinya pendek-pendek ini ya. Tapi coba kita bedah hadis sehingga hadis itu bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo, Dr. Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-21, iman dan istiqomah. An Abi Amrin wakila Abi Amrotan Sufyan ibnu Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi summas takim. Rawahul Muslim. Dari Abu Amr, dan ada juga yang mengatakan Abu Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Ini ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah terkait dengan pesan singkat yang padat. Ya kan? Ya Rasulullah, berikanlah sesuatu yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang selain engkau. Nah ini kan pamungkas ini, ya kan, pamungkas yang luar biasa. Kemudian Rasulullah menjawab, katakanlah. Nah ini katakanlah ini menarik. Kalau katakanlah di dalam Al-Quran diartikan dakwah, materi dakwah, ya kan, sama, kurang lebihnya sama. Bahwa katakanlah di sini artinya juga, ayo dakwahkan kalimat ini nanti kepada dirimu dan juga kepada orang lain, ya kan? Jadi ini materi dakwah nih. Apa materi dakwahnya? Yang pamungkas dari Rasulullah, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Main ini. Iman dan kemudian istiqomah. Nah, makanya ini luar biasa nih ya. Kembali lagi, kalau bisa semuanya itu kita definisikan, sehingga dengan definisi itu kita tahu batasan apa arti atau apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan definisi yang sesuai dengan kalimat atau perintah yang diperintahkan kepada kita, dan kita tahu batasan-batasannya hingga kita tidak keluar dari batasan itu dan melakukan sesuatu yang tidak boleh. Ya, itu ya. Dan sekarang iman ini apa? Kemarin ini terus diulangi, tidak apa-apa. Iman apa, Manto? Dan perintah dan larangan. Takwa itu, ya kan? Percaya. Keyakinan, betul? Ya. Keyakinan. Tidak apa-apa, keyakinan. Yakin. Ada lain? Aman. Keyakinan terhadap apa? 6. Hah? 6 rukun. Keyakinan terhadap 6 rukun. Nah ini rukun iman. Aman terhadap apa? Hari akhir. Hari akhir.
Ini mungkin bisa digabung. Perasaan aman terkait dengan pertanggungjawaban kita di hari akhir, ya kan? Perasaan aman nanti pertanggungjawaban di akhir terhadap aturan yang sudah ditetapkan, ya kan? Salah satunya rukun iman. Jadi untuk apa? Bagaimana keyakinan itu muncul? Itu kan penting kan? Bagaimana caranya memunculkan keyakinan itu? Kalau dalam bahasa Inggris itu faith itu keyakinan, faith dan trust, keyakinan dan kepercayaan. Duluan mana? Duluan mana? Faith, trust dulu baru faith, apa faith dulu baru trust? Yakin. Hah? Lainnya duluan mana urutannya itu? Faith dulu baru trust atau dari balik? Trust dulu baru faith, percaya dulu baru yakin, atau yakin dulu baru percaya. Yaitu ini yang harus kita lakukan. Sebenarnya kita latihan di luar selama ini itu tuh kan seharusnya membentuk keyakinan kan, keimanan ini membentuk keyakinan terhadap Allah, terhadap sesuatu yang gaib ini kan, iya kan? Ya itu bagaimana cara menumbuhkan keyakinan itu, kan itu harus kita lakukan, iya kan? Salah satu caranya ini tadi, menjadikan kita aman, iya kan? Trust dulu. Trust terhadap apa? Terhadap aturan-aturan ini. Ya, ini terkait dengan keimanan. Ya, keimanan adalah perasaan aman terhadap tanggung jawaban hari akhir terkait dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu nanti akan menumbuhkan sebuah keyakinan. Sehingga ketika ada aturan yang sampai kepada kita, kemudian kita cross check, ternyata aturan-aturan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tanpa bertanya kita harus laksanakan. Seperti itu. Baik, itulah keimanan. Mungkin ada pendapat lain? Ya. Tadi kan ada pendapat itulah keimanan ya. Terus yang kedua, istiqomah. Keimanan nih, ini keimanan memunculkan aturan. Istiqomah ini apa? Per definisinya dulu, nggak apa-apa, definisi sesuai dengan kita aja. Pokoknya nggak melenceng dengan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Istiqomah apa? Bahasa yang ringan aja. Ajak, oh iya bener, ajak. Terus kan ajak ini apa? Hah? Continue ini apa? Sambung kan? Yes. Kalau jelek terus menerusnya, ya kan? Apa kira-kira? Istiqomah itu apa? Sehingga kita nggak salah nanti. Perbuatan Pak Manto di perbuatan itu istiqomah enggak? Ya? Loh, istiqomah dalam kejelekan lah. Ayo. Kan bukan istiqomah. Kalau dalam perbuatan yang jelek. Nah ini ya, yang menarik itu. Istiqomah bisa dalam kebaikan, bisa dalam keburukan. Seperti setan ya. Istiqomah menggoda. Dalam keburukan. Tapi lebih cenderung pada halal. Aturan, ya kan, aturan kan cenderung pada hal yang baik, ya kan? Seperti itu. Jadi istiqomah ini kalau saya membayangkan apa ya, seperti definisinya itu tetap pada jalan yang lurus, nah ya gitu, Shiratal Mustaqim ya.
Siratal mustaqim. Nah ini mungkin seperti itu. Jadi tetap dalam keadaan yang lurus. Nih, tetap dalam keadaan yang lurus. Nah ini tetap dalam keadaan lurus. Ya, muncul lagi sekarang. Keadaan yang lurus ini seperti apa? Mampu ke atas sesuai dengan ini. Jadi hadis ini memang pendek, saling terkait, tapi maknanya luar biasa. Dah, keadaan yang lurus seperti apa? Oke, sesuai dengan aturan. Sekarang gini, istiqomah. Istiqomah kan muncul dari perbuatan aktivitas kita kan, benar nggak? Itu kan sifat yang menempel pada aktivitas kita, benar nggak? Istiqomah itu kan, betul loh. Itu kan nempel-nempel seperti takwa, ya kan? Istiqomah sekarang. Sekarang yang keluar visualisasi dari aktivitas kita ada namanya tindakan, ada namanya perilaku, ada lagi mungkin ya kebiasaan. Tahu bedanya ini kira-kira? Tindakan yang dilakukan terus-menerus dari sebuah perilaku menjadi sebuah kebiasaan. Benar. Seperti itu. Berarti istiqomah itu di mana? di kebiasaan. Biasa. Istiqomah itu munculnya di sini. Konsisten. Dan konsisten itu kan setelah melakukan ini dan ini kan. Kalau satu kali dia melakukan kan belum bisa disebut konsisten. Setelah berkali-kali akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, konsisten dia. Benar kan? Istiqomah itu adalah puncak dari apa pemantau? Puncak dari aktivitas ya, sifat dari aktivitas itu istiqomah. Nah sekarang kembali lagi. Oh berarti istiqomah setelah tahu aturan ini dia merupakan puncak dari aktivitas. Berarti kita harus melakukan ini dulu. Berarti kita harus melakukan ini dulu. Ini muncul dari mana? Innamal a'malu binniyat. Paling kecil loh ini. Innamal a'malu binniyat. Ini muncul dari niat. Dan niat ini muncul dari mana? Apa yang mengaruhi niat? Apa yang mengaruhi niat? Ini kembali lagi ke atas lagi. Atau kemarin kita ingat bahwa Islam ini juga cocok kan? Islam terdiri dari dua, kalau dilihat dari aturan Islam terdiri dari dua aturan, yaitu aturan akidah dan aturan syariat. Syariat ada dua, syariat ibadah, syariat muamalah, yang dimana kesemuanya ini akan menuntun kita pada sosok yang akhlakul karimah, yang nanti pada ujungnya adalah ini uswatun hasanah. Ini dulu ya, ini dulu, ini kan puncaknya di sini. Ya, jadi sebenarnya kalau saya melihat ini pendek, tapi memaksa orang itu untuk belajar ini ya, balik ke sini. Ayat aslinya di sini Al-Quran dan Sunnah ini dan hadis ini. Menjadikan orang
Harus melalui ini semua. Iya. Bagaimana caranya Prosesnya. orang bisa istiqomah kalau dia ndak belajar pokoknya ini? Dan bagaimana dia bisa istiqomah kalau tidak menjalankan itu satu kali, dua kali, terus seperti itu? Ini kan? Satu kali itu dikatakan istiqomah ya enggak? Berarti benar ya orang tua ngajarin anaknya untuk berbuat. Misalkan buang sampah pun, Sepele aja. pilih aja itu termasuk. Keistimewaan bapak saya dulu nih, mulai dari TK, mungkin saya TK, itu disuruh duduk di meja belajar selama 2 jam setiap sore, walaupun tidak belajar, pokoknya duduk. Di meja belajar duduk. Di sini kan biasa meja belajar ada buku segala macam, alat tulis segala macam, duduk pokoknya. Kalau keluar dipukul, sahabat sama sapu atau apa dulu. Duduk. Ya, di situ ada apa ya? Ada coret-coretan, akhirnya ya baca dulu itu. Ini kan? Nah, itu bentuk sebuah karakter, akhirnya ini kebiasaan. Jadi karakter yang berakhlakul karimah dan akhirnya menjadi contoh. Ini adalah pribadi, individu, dan ini adalah fungsi sosialnya di sini. Nah ini ya. Nah ini nanti dibalut dengan ketakwaan, segala macam itu. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan? Oke, betul ya. Nah, istilah bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa itu betul. Orang biasa nganggap oh, kamu bisa ya puasa ini ya, karena terbiasa. Benar, karena terbiasa. Terus disebutkan lagi kan di buku itu istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. 1000 Karomah. Kenapa? Karena karomah itu bisa berakhir. insidentil. Ya. Ini kan? Karena insidentil. Ya, baik sini. Kita pahami ini. Siklusnya seperti ini, skemanya. Ya, Wanda ya. Gimana Pak Wanda? Maksud ya? Ya, seperti ini ya. Dan keistiqomahan ini nanti ini atau bisa tercermin dari dua nanti, istiqomah hati, ini objek sudah keluar dari ya, objek hati dan perilaku, tindakan apa ya, perilaku fisik lah, hati dan fisik. Fisik. Nah ini sudah. Sehingga dengan seperti ini yang berakhir pada akhlakul karimah, fungsi kita sebagai khalifah. Khalifah itu apa Pak Manto? Pemimpin. Pemimpin yang harus pemimpin kan? Pemimpin yang harus seperti apa? Yang harus adil, bijaksana seperti itu kan? Dia harus mencontoh siapa? Seharusnya Rasulullah. Jadi maksudnya gini, kalau sudah ininya itu sudah bagus, keistiqomahan semua ini dalam hal hati dan fisiknya sudah bagus, fungsi kita khalifah sebagai pengatur dunia ini menjadi cerminan dari siapa? Yang mengutus kita, cerminan dari Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang lebih dalam lagi, kalau
masalah kolbu itu selalu menyampaikan nur. Jadi manusia itu adalah cerminan dari Allah. Apa yang ada pada Allah itu seharusnya tercermin di manusia. Allah Maha Kasih, ya kita ya seperti itu. Allah Maha Penyayang, kita harus seperti itu. Ya, nah, akhirnya tercermin nurnya Allah, cerminan Allah dalam setiap aktivitas kekhalifahan kita. Ya, Om ya. Mungkin sifat Allah gitu. Hmm. Kalau apa cerminan sebagai cerminan Allah ini takutnya menyamakan Khalik dengan makhluk. Itu makanya itu Sifat Allah di apa tercermin dalam ya, tercermin dalam apa aktivitas. ya, aktivitas kita. Itu ya. Jadi seperti itu intinya. Apa yang dilakukan kita sebagai khalifah ini yaitu merupakan cerminan dari sifat-sifatnya Allah. Ya, terus kemarin kita pernah bahas kenapa kok ininya tidak muncul. Ya berarti banyak sutrohnya di sini, banyak penghalangnya di sini. Iya kan? Apa penghalangnya Pak Manto? Iya kan? Banyak penghalangnya, ada dua, misalkan di sini ada nafsu, ada setan, ya kan? Nafsu dikendalikan dengan apa? Kalau nafsu itu diapakan agar tunduk? Harus disucikan. Kalau setan ini gimana? Harus dikendalikan. Disucikan dengan seperti apa? Dikendalikan dengan aturan, kembali lagi ke sana ke atas. Disucikan dengan apa? Dengan muhasabah. Seperti ini. Iya Pak Manto ya? Tambahan. Iya Pak. Masalah istiqomah tadi kan konsistensi atau kebiasaan. Kita akan bisa istiqomah kalau sudah tahu masalah reward and punishment-nya. Kalau kita tahu reward and punishment-nya, benar. meskipun itu baik atau buruk, kalau baik kita teruskan, kalau buruk kita jangan sampai sentuh Ya harus lagi. segera tinggalkan. Benar. Benar itu. Itu dasar di sini sudah. Terus itu belum masalah, ini kan aturan ya, belum masalah godaan. Iya. Baru kita jalani, udah godaannya muncul. Dan itu sudah dinaskan, artinya sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dari golongan setan, dari golongan jin itu sudah berjanji akan menyesatkan anak Adam sampai akhir kiamat. Ya seperti itu. Makanya gimana caranya mengendalikan setan-setan ini yang ada dua golongan, jin dan manusia, dengan kendalikan dengan apa? Dengan aturan. Aturannya seperti apa? Balik lagi ke sini. Ya kan? Kalau nafsu kan kita punya dua potensi kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal kita manage-nya gimana? Sucikan itu dengan apa? Dengan muhasabah. Terus berefleksi diri ya Pak Manto ya. Refleksi diri, oh ini yang salah, kita ini yang salah, kita ini yang salah. Seperti itu. Karena kita bukan nabi Pak Manto ya. Ini ya Pak Manto ya. Kita berjalan banyak salahnya. Refleksi terus. Gimana? Muhasabah, introspeksi. Seperti ini. Gimana Pak Manto? Ini saya tolong menambahi Mas Chandra. Kadang kita
untuk istiqomah ini butuh motivasi. Wah, iya. Dengan apa? Untuk istiqomah dalam satu amalan itu salah satu yang pernah saya dengar apa nasihat dari seorang ustadz juga apa kita ketahui apa keutamaan atau fadilah dari suatu amalan tersebut. Misalkan istiqomah jamaah di masjid, ini ya. istiqomah tahajud malam hari, istiqomah bersedekah. Kita baca hadisnya atau perintah dari Rasulullah itu keutamaannya apa? Berjamaah di masjid, misalkan setiap langkahnya menaikkan derajat, mengampuni dosa, kemudian mendapat 27 derajat. Kita hitung-hitung kalau satu minggu 27 kali 7 itu kemudian kalau satu hari misalkan ini berjamaah di masjid nih 27 derajat kali 5 sehari itu 135 kali seminggu kali 7 itu 945 945 seminggu ya. Satu sholat di rumah sendirian dia cuman dapat ini tadi yang jamaah 945 seminggu ya. Kalau 1 kali 5 kali 7 cuma 35. 35 kali 900 bandingkan 945 kurangnya 35 ini selisihnya 910 kan. Nah, iya. Dia sama dengan 910 kali sholat sendirian di rumah. Dari situ termotivasi ya. Sehingga kita bisa istiqomah. Waduh, daripada di rumah cuma dapat 1 derajat ya kita berjamaah di masjid. Belum langkahnya dihitung, belum mungkin di masjid ada keutamaan doa ada dan iqomah, kemudian banyak motivasi seperti itu yang membuat kita istiqomah ketika mendengar panggilan azan walaupun ngantuk, malas atau mungkin lagi sibuk ada pekerjaan atau mungkin ada pasien gitu. pasien gitu. Kalau nggak urgent, nggak emergency. Nah itu kadang kalau salah satu nasihat yang pernah saya dengar itu kita cari motivasinya karena Allah menjanjikan surga juga. Motivasi kita untuk menjadi hamba Allah yang yang bertakwa, yang itu karena kita pengen masuk surga, ada motivasinya. Sehingga boleh kita yang pernah saya dengar itu boleh kita mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan oleh Rasulullah maupun sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, baik di Al-Qur'an maupun di hadis Rasulullah SAW. Sehingga misalkan tadi bersedekah kita pengen istiqomah dalam sedekah, kita baca lagi hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan sedekah dan kita ingatkan. Kalau perlu dicatat di HP, tulis di pintu gitu. Di pintu jangan lupa sedekah, hadisnya ini keutamaan ini, sehingga kita setiap mau buka pintu ada hadis tentang sedekah. Kemudian ini salah satu nasihat tips atau teknik yang sama-sama untuk saya juga, kemudian juga untuk kita amalkan. Mungkin pengen istiqomah tahajud atau duha atau yang aman-aman atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya itu salah satunya mengingat-ingat motivasi apa yang Rasulullah pernah sampaikan dan Allah pernah sudah jelaskan di Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kalau Pak Manto lain lagi Pak Manto ya. Susah untuk itu, Dokter Anang. Karena itu butuh effort butuh usaha diri sendiri. Pak Manto cukup dengan tombol hati. Nah, ya. Apa tombol hati salah satunya Pak Manto yang senang? Kumpulono. Wah ini menciptakan suasana. Iya kan? Itu kan kalau Dokter Anang menciptakan suasana dari diri sendiri ya. Ya kan? Kalau Pak Manto enggak. Menciptakan suasana dengan mencari suasana. Oh ada kumpulan orang soleh masuk situ, ya kan? Menciptakan suasana. Kalau Dokter Anang ini mencari suasana, ya kan? Ya seperti itu. Termasuk kalau menurut saya, ini kalau tingkatannya tingkatan haji.
yang mengharapkan hadiah. Hmm. Bahkan ada lagu jika surga dan neraka tak pernah ada. Apakah kita masih Nah, nah, Gitu loh. ya itu nanti bertahap, Pertama apa kata Nah, marifat apa? jadi kita itu, Tingkatan iya, jadi kita itu diperbolehkan, Iya. ya kan, melakukan sesuatu dengan Kalau ini. motivasinya sebenarnya itu yang kan yang nggak boleh bareng sama. Ah, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman hijratuhu ila Allahi wa rasulih, faman hijratuhu ila Allahi wa rasulih, faman hijratuhu ila dunya wa ma fiha itu apa? iya, yang hadis awal dari pertama. Yang siapa niatnya kepada Allah dan Rasulnya, Dia akan maka mendapatkan. dia dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kan niatnya dia untuk dunia dan wanita yang dicintainya, dia akan Mendapatkan itu. mendapatkan itu Bang, yang diniatkannya. Kalau misalkan kita niatnya untuk, kan ini sesuai apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Rasulullah bilang apa? Salat jamaah di masjid 27 derajat, kita pengen itu yang karena pengen apa? Karena itu yang disampaikan Allah dan Rasulnya, sehingga mungkin tipis ya inilah tipis ini ya, kita harus apa? Hebatnya para ulama itu beliau tuh bisa memilah perkara-perkara yang sangat rumit, sehingga hal-hal yang sangat tipis itu bisa diberikan solusi kepada umat gitu. Salah satunya seperti ini karena tipis antara ada yang menyampaikan kita jika surga dan neraka tidak pernah ada, apakah kita masih beramal, apa kita hanya mengharapkan surga dan neraka. Ini yang nyuruh Allah gitu, Allah yang nyuruh beramalah nanti aku berikan surga. Ini beramal agak tipis memang, tipis sekali bukan menghilangkan keikhlasan kita, tapi keikhlasan kita kepada Allah. Tetap kita mencari yang disuruh Allah. Jadi tetap agak tipis ya, Pak. Emang tipis ini. Lah, ini ada yang lupa di sini ternyata. Pak Chandra menyampaikan ini, semuanya menyampaikan ini. Ada satu kunci, yaitu belajar. Semuanya ini tidak akan terbentuk kalau kita tidak belajar. Ya, ini ternyata semuanya kuncinya ini. keluar. Iya, nggak belajar kan? Tidak mungkin. Kita bagaimana cara tahu ini dan ini? Kita tahu bahwa ini dan ini juga memunculkan keyakinan sehingga membentuk ini semuanya. Satu lagi, Kenapa? memperbaiki diri. Makanya itu konsep berbuat baik itu masih harus ditingkatkan. Konsep perbaikan diri, konsep berbuat perbaikan. Nah, itu loh. Bukan hanya berbuat baik, tapi agak meningkat berbuat perbaikan. Makanya kata-kata baik itu bisa dipakai untuk orang non-Islam juga. Oh, Islam kayak gini, terus itu lebih baik. Ini kata baik berarti juga harus ada dasarnya. Ya, berarti ini ya kata kuncinya ini. Semuanya berawal dari sini. Kenapa? Perubahan itu adalah yang paling sekarang ini. Perubahan itu yang terbaik. Terjadi perubahan terus ya. Ini hanya asli. Dengan istilah istiqomah atau istiqomah ini. Masuk dong. Perlawanan. Oh, enggak, ya coba gimana? Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam ya memang dengan istiqomah kita melakukan itu akan terjadi perubahan. Mungkin disinkronkan seperti itu. Benar. Karena dunia ini kan semuanya itu istiqomah ya rata-rata. Bumi berputar ke matahari terbitnya dan itu terus seperti itu istiqomah terus. Benar. Semuanya. Dengan perubahan yang abadi kita harus berubah yang seperti apa? Yang berubah untuk perbaikan itu yang seperti apa kalau disinkronkan dengan istiqomah? Sesuatu yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan. Tidak berubah itu. Benar nggak nih kaki? Sesuatu yang tidak berubah di dunia ini
adalah perubahan. Ya, mantap ya, itu ya. Oleh karena itu, tuntutan bahwa muhasabah ini yang penting. Ini juga mempengaruhi keistiqomahan kita, kesesuaian kita dengan jalan yang lurus. Ada seorang, saya lupa ya, orang Indonesia atau orang luar menyampaikan, salah satu kemukjizatan Al-Quran dan hadis itu adalah kemampuan bukan merubah ya, tapi kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan. Tidak kaku, terus dinamis terus. Makanya disebutkan bahwa Islam itu universal. Al-Quran ini berlaku sampai akhir zaman, yaitu ya perubahannya itu dengan muhasabah, kembali ke sini. Akhirnya istiqomah. Istiqomah apa? Dalam istiqomah ini bukan tetap. Nah, itu ya. Nah, itu kadang-kadang. Tapi tetap jalan yang lurus. Jalan lurus seperti apa? Seperti ini. Semua dinamis, semua akan berubah. Tapi ini yang tetap sebagai pondasi dari perubahan, dari respon perubahan lingkungan. Ya, mantap ya. Berarti boleh sekali nggak istiqomah. Sesekali nggak istiqomah? Nggak ada, ayo, nggak ada istilah itu. Nggak ada. Karena kalau selama kita berbasic ini, selama kita berbasic ini, semuanya pasti berujung pada ini kan, keistiqomahan. Keistiqomahan kita yuk, kadang perubahan itulah keistiqomahan kita. Kan keistiqomahan kan tidak apa ya, bukan jalan lurus, ini artinya kan jalan sesuai dengan aturan kan. Ya kan, kayak kita gambarkan sebagai jalan yang lurus. Ya kan, sebenarnya kan jalan itu kan kita kemana, balik sini. Yang bisa menilai istiqomah siapa? Diri sendiri, Iya, orang lain. Iya, karena istiqomah itu dibandingkan dengan flashback. Variabelnya apa? Aturan Al-Quran dan Sunnah. Ini Pak Manto ya? Ini contoh yang jelas Pak Manto ini ya Pak Manto ya. Ya kan? Keistiqomahan ya. Keistiqomahan adalah penilaian kita ya, diri sendiri terhadap diri kita sendiri. Kita sudah istiqomah nggak? Variabelnya apa? Alat ukurnya apa? Variabelnya diri kita sendiri. Alat ukurnya ini. Ini alat ukurnya. Berarti istiqomah itu ya aturan itu sendiri. Alat ukur. Alat ukur. Jadi kita keistiqomahan kita, kan keistiqomahan kita kan kita banding, nggak mungkin saya dibandingkan dengan Pak Budi kan. Pak Manto dengan Pak Budi kan jauh beda ya. Ya Manto ya. Nah, alat ukurnya apa? Alat ukurnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti itu. Selama alat ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah, keistiqomahan kita itu selalu dinilai sebagai keistiqomahan. Walaupun hanya sepele misalkan, luar biasa Pak Manto kan perjuangannya di bawah garis putih kan, di belakang garis putih kan, belum berhasil ya. Masih berusaha terus. Kita beri semangat ya. Ini mana ya? Monggo Pak Haji. Satu tindakan Hah? ya mungkin kalau sholat tidak bisa dianu. Misalnya baca Al-Quran, ya. Nah itu kita biasanya membaca sampai 3 lembar misalnya, 3 lembar. Satu saat kita ngantuk atau terutama juga seperti sholat tahajud misalnya, kita biasa melaksanakan sampai 6 rakaat. Nah suatu saat kita ngantuk atau mungkin karena satu hal, terus kita melaksanakannya itu di bawah itu. Entah hanya 2 rakaat, yang baca Al-Quran hanya 2 lembar, itu masih bisa dikatakan
Istiqomah. apa istiqomah atau sudah keluar dari Enggak, masih istiqomah. masih istiqomah. Sekarang kalau apa itu, Rasulullah pernah mengatakan atau memberitahukan tentang orang yang bangkrut. Bangkrut. Ya. Nggih. Itu atau pengen ngomong apa ya? Orang yang bangkrut. Nggih. Suatu saat atau dulu pernah kita melaksanakan kita apa, membuat hati teman atau seseorang itu jengkel atau terus kita itu belum sempat minta maaf. Nah, terus sudah lama itu kita kepingin ketemu terus minta maaf langsung. Tapi anaknya itu orang itu sudah tidak ada di situ ya. Ya tidak tahu namanya itu, apalagi atau apa itu, sudah meninggal atau masih ada cuman berjauhan atau gimana tak tahu. Tak tahu tempatnya itu. Nah itu tadi malam itu saya kebetulan apa itu mendengarkan satu ceramah dari seorang yai. Ada yang bertanya begitu, kebetulan ini. Terus gimana caranya kita itu bisa apa itu mengurangi atau minta maaf walaupun tidak secara langsung. Nah itu bisa dilaksanakan dengan jalan atau kalau orangnya sudah mati misalnya, kita mendoakan orang tersebut supaya dia selamat di sana. Nah itu kita kira-kira bisa diterima atau tidak boleh harus ketemu langsung atau gimana ini? Kira-kira gimana? Baik. Kalau ketemu langsung tidak memungkinkan kan? Iya. Sudah meninggal, ya sudah. Tidak tahu tempatnya gimana. Yang pertama untuk diri kita sendiri bertobat agar tidak melakukan seperti itu lagi. Artinya menyakiti orang lain. Itu kan menyakiti orang lain. Kan itu dampak karena kedoliman kita terhadap orang lain kan. Ya kan? Kita bertobat, tidak mendolimi orang lain, ya kan? Kalau mendoakan itu secara umum saja. Ya boleh-boleh saja kan, tidak ada larangan untuk mendoakan sesama orang muslim. Nah itu tadi yang sama kan, kalau kita tuh mendoakan dia walaupun dia masih ada misalnya, supaya dia itu kalau berbuat salah diampuni dosanya. Boleh. Atau mungkin dia sudah meninggal misalnya, nah kita doakan. Boleh. Bisa diterima. Insya Allah bisa diterima. Atau bisa menghilangkan, maksud saya bisa menghilangkan kesalahan kita dengan orang itu. Insya Allah. Bertobat aja. Jadi konsepnya tobat dulu di kita, ya kan? Kedua kita perbanyak perbuatan baik, ya kan? Nanti kan ada hitungannya. Nah itu. Saya sendiri kadang berpikir seperti yang pernah disampaikan di sini juga, atau di tempat lain, bahwasanya seseorang kalau melaksanakan kekeliruan atau kesalahan satu kali, ya dosanya satu. Kalau kita melakukan hal kebaikan, misalnya gampang-gampangan membaca Al-Quran, satu kata 10 kali, ya 10. Nah, kan sudah lebih dari itu, maksudnya. Nah, kira-kira bagaimana ya, walaupun tidak baca Al-Quran, yang tindakan yang lain, yang baik, yang terus kita mendapatkan harapannya seperti itu. Dari itu. Harapannya poin positif kita lebih banyak daripada yang negatif. Harapan kita. Cuman ya kita kadang-kadang itu cukup bekal. Ya, kita khawatir seperti yang Rasulullah sampaikan. Kita bangkrut seperti dengan orang-orang yang tadi saya lingkungan, dia masih mau ngasih ampun atau tidak. Iya, bertobat dan berbuat baik, itu aja, ya kan? Berusaha. Oh iya, benar. Itu semaksimal mungkin. Berusaha. Ada usaha kita itu barangkali itu bisa jadi
Benar. Ya ternyata usahanya. Tidak hanya niat tapi juga usaha dulu iki sudah meninggal. Iya benar. Kan tidak tahu kita. Benar. Jadi diusahakan sampai maksimal. Ikhtiar. Ketemu. Kalau memang sudah maksimal tidak ketemu baru kita. Iya seperti itu. Pernah saya tanyakan, nggak tahu. Ya sudah. Adik saya itu dekat dengan adiknya yang kenal, tapi dulu aja itu. Ya udah semampu kita aja usaha kita. Ini kan seperti itu. Tapi yang menarik apa yang dinyatakan oleh Pak Ji yang di awal tadi tentang istiqomah ini tadi. Reward dari istiqomah seperti yang disampaikan Pak Chandra juga. Sampai seperti itu. Ketika kita terbiasa sudah melaksanakan, kemudian tidak melaksanakan, masih dihitung. Masih dihitung sebagai orang yang melaksanakan. Tapi tidak melaksanakan karena sesuatu hal yang sesuai syar'i ya, sesuai dengan aturan. Sampai diiming-imingi itu sama Allah. Ini kan? Seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke sini, dari semua rangkaian ini kembali kepada ini belajar ini. Iya kan? Karena dengan belajar akan membuka cakrawala keilmuan kita. Semua ini kalau tidak belajar enggak. Seperti itu ya. Baik sampai sini. Gimana Pak Wanto? Dalam? Tidak masalah nanti lu Pak. Gimana Mas Lawan? Kalau saya menyimpulkan itu istiqomah terhadap hal-hal yang baik. Jadi sholat dan seterusnya, contohnya kepada yang baik. Cuma berubahnya itu tadi ya, kalau terkait sama perubahan itu yang yang apa? Itu di sisi kualitas dan kuantitasnya. Di sisi kualitas, misalkan sholat kita itu tambah, yang tadi disampaikan Ustaz Anang tadi ya, tambah apa? Tambah tepat waktu, tambah khusyuk, tambah ini berubahnya di situ. Tambah bagus, ya berubah, tapi tetap istiqomah di dasarnya, istiqomah untuk berbuat baik. Jadi perbuatan yang baik itu di situ. Yang terus-menerus berubah. Ini kuantitas dan ini, ya kan? Iya. Hati dan fisik. Oleh karena itu kan menarik. Ketika kita mempelajari, melihat cara pendidikan dasar di luar negeri daripada di Indonesia. Kalau di luar negeri gimana? Di Jepang misalkan, Mas Wawan di Taiwan ya, Korea. Sistem pendidikan dasar itu nggak ada membaca. Adanya naik angkutan umum, jalan di tempat, antri, pelajarannya seperti itu. Karena mereka meyakini, walaupun ilmunya itu ada pada kita, mereka meyakini bahwa adab itu lebih utama daripada ilmunya nanti. Diajari antri, diajari menghormati orang tua, diajari ya seperti itu. Kalau kita kan sekarang targetnya TK sudah bisa baca. Ya, seperti itu kan. Ya itulah. Tapi sekarang sudah berubah ya di reshuffle. Iya pendidikan rendah ya. Yang pendidikan Menteri Pendidikan rendah di reshuffle nggak salah. Hah? Saya lupa itu ya. Pendidikan nggak ada yang pendidikan satu dirubah. Jelas keuangan. Ini itulah. Jadi seperti itu. Ya, semoga ya harapannya tadi semoga perubahan ini sampai ke negara, ya. Ibadah fisik dan ibadah keistiqomahan fisik dan hati ini juga. Kita susah untuk ibadah hati seperti yang saya Dr. Anang, itu susah. Ya udah Pak Manto aja yang fisik, cari aja, ya kan? Kalau Dr. Anang lebih pada menciptakan suasana yang Islami,
Pak Manto lebih kepada mencari suasana Islami, ya Manto ya seperti itu. Boleh, tujuannya sama, mencari keistiqomahan agar saya terjaga dari istiqomah. Saya terjaga agar tetap pada jalan yang lurus. Ya kan boleh, menciptakan boleh, to be or to get, nah, boleh, ya seperti itu. Baik, gimana Dokter Ana? Mungkin terkait yang tadi saya sampaikan Ustaz, maka hendaknya kita mengambil motivasi tadi itu dari hadis-hadis atau Al-Quran yang sahih kan, karena ada beberapa orang yang memotivasi orang dengan hadis atau motivasi-motivasi yang aneh gitu Ustaz. Karena minggu lalu mungkin ya, atau beberapa hari yang lalu saya waktu mampir di masjid salah satu di sekitar sini. Sekitar sini terus habis sholat maghrib gitu. Saya waktu keluar terus ada sekilas ini nasihat-nasihat gitu dari imamnya. Barang siapa melakukan amalan sholat berjamaah kemudian mengikuti zikir bersama imamnya, maka seperti haji mabrur 1000 kali atau gimana itu. Nah, segitu. Baru itu. Maka hendaknya kita mengambil motivasi-motivasi dari hadis yang sahih, kemudian dan juga dari Al-Qur'an yang yang jelas, sehingga kita tidak tertipu dengan orang-orang yang sebelumnya ya secara tidak langsung dia merusak agama Allah. Maksudnya agama yang sudah sempurna ini yang Allah sampaikan di surat Al-Maidah ya. Dan telah aku sempurnakan Islam ini gitu ya. Siangnya jelas, dan tidak perlu ada tambahan-tambahan membuat hadis-hadis lucu gitu Saya waktu itu ya di sini masih waktu beli makan, hampir sholat maghrib karena kebetulan Altan, kemudian di masjid yang di luar Gading Indah. Terus imamnya ngomong gitu, barang siapa sholat berjamaah mengikuti zikir bersama imamnya maka seperti haji 1000 kali mabrur gitu. Itu waduh enak sekali. Jadi Bapak Ibu tidak perlu haji gitu Terus saya dengarkan saya tidak perlu haji, makanya sholat kemudian berzikir sama imam sama selesai seperti haji mabrur 1000 kali. Hadis dari mana? Ya, yang seperti ini yang perlu kita cerdas dalam melihat apa yang disampaikannya. Kalau kelihatannya aneh, coba kita tanyakan kepada ahli ilmu, mungkin pada ustadz, pada ulama, atau membaca Al-Quran dan hadis gitu, sehingga motivasi yang kita dapatkan itu memang dari Allah dan Rasulnya gitu. Karena itu diperintahkan, seperti halnya Rasulullah menyuruh kita untuk mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Salah satunya ada hadis yang memintakan barang siapa berdoa meminta surga Firdaus 3 kali atau gimana, saya pernah dengar hadisnya itu, nanti coba dicek lagi ya. Maka dia atau berlindung dari api neraka gitu, saya agak lupa, nanti dicek lagi. Seperti Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus wa na'udzubika minan nar gitu. Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus wa na'udzubika minan nar. Siapa minta doa meminta surga firdaus dan berlindung dari neraka, maka ada keutamaan di surga dan api neraka. Nah, ada perintah-perintah seperti itu, dan di Al-Quran pun juga banyak. Bahkan malaikat pun meminta pada Allah surga di surat di surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat-malaikat itu mendurkai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di hadis Rasulullah, apakah yang para malaikat mohon padaku, mereka memohon padamu surga. Jadi malaikat pun meminta surga. Jadi memang diperintahkan. Dan banyak surat-surat lain seperti di surat
banyak sekali sih. Makanya tentang kita disuruh memang untuk mengejar surga. Jadi saya dulu juga suka nonton film film yang nanti waktu selesai ada lagunya Jika Surga dan Neraka, ada lagunya Ahmad Dhani nggak salah. Itu dulu waktu kecil kan senonton film itu ada ini loh film apa itu? Dan ada orang-orang kisah itu kadang ada yang diangkat dari juga sih kisah terus selesai film itu kan ada lagunya itu lagunya Ahmad Dhani atau siapa itu tapi setelah belajar ini dan mendengar ternyata memang maksudnya mungkin lagunya maksudnya tuh kita itu beramal tuh untuk Allah dan Rasul gitu tapi tidak boleh mengharapkan surga mereka. Tapi ternyata setelah belajar, memang kita disuruh meminta surga dan bahkan disuruh berdoa agar mendapatkan surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal Firdaus wa bika minan nar. Seperti itu. Sehingga lagu itu perlu ini dikoreksi, dikaji kembali. Saya suka juga itu lagunya. Ya itulah pengalaman-pengalaman ya. Jadi seperti ini, insya Allah dengan belajar kita akan menambah keilmuan kita. Ya seperti ini skemanya ya, paham insya Allah ya skemanya seperti ini. Keistiqomahan iman dan istiqomah itu memang luar biasa ya. Ini kalau cuma sederhananya, istiqomah adalah pembuktian iman. Ini juga, iya kan? Tidak ada, dan ini itu tercermin dari perilaku. Istiqomah apa coba? Mau ada istiqomah yang tidak ada perilakunya? Tidak ada. Semua istiqomah itu dari perilaku fisik dan hati kan nggak kelihatan kan. Kalau hati untuk mengukur diri sendiri, kalau ini bisa menjadi uswatun hasanah. Ini kan bukti dari keimanan kita ya, keistiqomahan. Istiqomah atas apa? Atas tindakan. Tindakannya apa? Tindakan yang baik. Baiknya apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kuncinya daripada dari belajar. Ini Andika. Ada yang sampaikan Andika? Ayo mau nggak bertanya? Mantap. Andika. Istiqomah itu oke lah baik. Ya. Tapi kemudian perbandingannya lebih baik mana? Istiqomah tapi tidak ikhlas atau ikhlas tapi tidak istiqomah? Kalau tidak ikhlas itu bukan istiqomah. Tapi berjuang, misalnya seseorang tahu sholat di masjid pahalanya lebih besar, tapi dia melakukannya itu tidak istiqomah. Tapi ya kalau ke masjid ikhlas, atau berusaha bangun pagi untuk sholat subuh, ya kadang-kadang artinya berusaha walaupun terpaksa, gitu kan? Berusaha walaupun terpaksa. Mending istiqomah terpaksa atau ikhlas tapi nggak istiqomah. Istiqomah terpaksa. Ya mending istiqomah terpaksa. Karena dengan aturan seperti itu kan aturan kan. Aturan-aturan yang kita ketahui mengkondisikan kita. Aturan itu juga ya istiqomah ya harus dalam tanda kutip memaksakan diri. Takutnya nanti ada ada dampak ke entah ke buruk sangka misalnya. Sholat meneh. Nah, itu godaannya itu. Nanti cari dengan muhasabah dan kendalikan dengan aturan. Itu, kendalikan dengan aturan. Itu ya. Isi itu dinamika manusia memang seperti itu. Kita tidak mungkin ada istilah nanti futur.
turun, ya kan? Gimana caranya keimanan kita waktu turun? Ada tips-tipsnya nanti agar kita naik lagi seperti apa? Atau mungkin dipecah. Enggak. Kalau aktivitasnya itu sifatnya wajib, dia harus dilakukan walaupun terpaksa. Tapi kalau yang sifatnya sunnah, lah mungkin olah gimana? Hukumnya kan daripada nanti Saya berusaha megang kotoran atau kotoran itu ada uangnya di situ. Saya melihat ini udah jijik, itu sudah bakal. ya berarti sifatnya wajib karena untuk sebuah keperluan. Kan bukan wajib juga. Bukan wajib juga. Wajib itu dikerjakan. Nggak wajib juga. Padahal masih ada usaha yang lebih Bersih. higienis. Keistiqomahan, ya itu dihitung nih. Pembagian itu kembali lagi ke diri kita, ya kan? Karena keistiqomahan itu ada dua, fisik dan hati. Kalau ada handika mana ini mana itu, ya terserah, pokoknya nanti tetap dalam keadaan lurus. Lurus yang mana? Ya lurus yang sesuai dengan aturan. Pilih sendiri yang sesuai dengan, kita tidak mungkin kita diperintahkan untuk kafah, ya kan? Tapi katanya sadar diri kan. Kita untuk mencapai kafah itu berdarah-darah kan. Ya kan? Usaha kan wajib. Hasil isi hadiah itu. Iya kan? Berdarah-darah ke sana itu. Iya kan? Itu tujuannya kafah. Tapi ya kafah ya seperti itulah, ya kan? Usaha terus. Mau kafah ini, pokoknya tujuannya kafah. Ya kan, Wahandika tadi, ya kan, mau ini pokoknya tujuannya kafah. Karena variabel yang dinilai dirinya sendiri, ya dengan alat ukur kita yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik Pak Wanto, nanti keistiqomahan itu diuji di jalan Pak Wanto ya. Gitu, Pak Wanto kan ujiannya kan di situ kan, sama di rumah, ya Pak Wanto ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita di zaman yang luar biasa ini. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.